Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan penguji uji kinerja UKIN, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni. Saya adalah guru SMK Negeri 2 Karanganyar sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Pendidikan Kimia LPTK Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM X902308 Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja. Dan praktek ini akan saya laksanakan kepada siswa kelas 10 TPK SMK Negeri 2 Karanganyar pada materi zat dan perubahannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat ya. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran ya, silakan berdebat dulu ya. Pimpinan saya memilih duduk siap gerak. Untuk mulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa. Mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni. Mas Muhammad Ridwan Ardiansyah? Mas Nova Ardiansyah? Mbak Rizky Rita Indrawati? Indonesia tanah air beta, pusaka Wadimanjaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. SMK? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 2 Karanganyar? Pasti bisa. Oke, dan temuan sebelumnya ya, Bu Yuni kasih materi ya tentang unsur, senyawa dan campuran. Ya. Sudah
Sudah paham ya cara membedakan apa itu unsur, apa itu senyawa, apa itu campuran ya. Dengan ya, dari materi kita selanjutnya yaitu zat dan perubahannya adalah yang pertama ya, peserta didik ya, mengklasifikasikan zat berdasarkan wujud dan komposisinya dengan tepat ya. Jadi kalian nanti ya diharapkan bisa mengklasifikasikan ya zat berdasarkan wujud perubahannya dengan tepat. Kemudian peserta didik ya dapat menganalisis ya perubahan wujud zat beserta contohnya dengan benar ya. Yang ketiga, peserta didik menganalisis ciri-ciri perubahan materi secara fisika dan kimia. Ya. Kemudian yang keempat, peserta didik ya mampu memahami perubahan fisika dan perubahan kimia serta menentukan jenis perubahan materi dengan baik. Ya. Jadi kalian nanti diharapkan dari percobaan kita nanti ya, nah praktikum kita kalian bisa membedakan ya apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu merancang ya suatu produk ya berbasis perubahan materi melalui pembelajaran proyek secara berkelompok. Ternyata materi ini bisa digunakan kok dalam kehidupan sehari-hari ya, karena pada hakikatnya kita setiap ya hari itu Mas ya, nah itu selalu ada ya di sekitar kita perubahan zat ya. Dari mungkin kita sarapan tadi ya, makan ya kan. Nah, kamu makan tadi sarapan saya soto ya, nah nggak mungkin yang keluarnya soto ya kan. Nah, di dalam itu juga terjadi perubahan ini ya, proses pembelajaran project based learning ya. Dimana kita berbasis project ya. Yang pertama nanti ada penentuan pertanyaan dasar ya. Kemudian fase yang kedua ya, kalian nanti akan menyusun perencanaan ya project. Kemudian yang ketiga menyusun jadwal. Yang keempat memantau ya siswa dan kemajuan project ya. Jadi pada saat kalian praktikum nanti ya kita pantau, kalau ada yang kesulitan ya nanti bisa bertanya ya. Nah, kalau ada yang mungkin perlu bimbingan nanti bisa tanya ke Bu Yuni ya. Kemudian yang kelima, penilaian hasil. Ini nanti kalian mempresentasikan ya atau kalian buat ya hasil proyek kalian ini ke dalam ya, ke dalam apa? Ke dalam nanti itu ya papan itu ya, kalian nanti tempel di situ. Nah, di situ nanti kita akan memakai window shopping ya. Jadi kalian nanti antara satu kelompok yang lainnya itu kalian nanti saling bertanya ya, saling bertanya. Jadi kelompok satu nanti ke kelompok dua ya, kelompok dua ke kelompok tiga dan seterusnya. Oke. Kemudian yang keenam, evaluasi pengalaman ya. Selanjutnya kalian lihat dulu videonya ini ya. Sama anak aku buat beresinnya. Jadi jatuh-jatuh, terus berikutnya aku pakai pisau, anjuran dari suami aku. Dan bahan plastik juga nggak apa-apa, soalnya nanti cara manasinnya itu aku mau dengan cara di steam, pakai air panas. Ini lumayan ya, karena bikin videonya sambil ngasuh anak, jadi mohon dimaklum. Nah, setelah semua masuk, semua lilin yang tadi diserut itu sudah kita masukkan ke dalam kaleng tadi. Aku mau warnain dulu. Ini pewarnanya kalian bebas, mau pakai oil, mau pakai krayon juga bisa. Tapi karena aku nggak ada krayon dan nggak ada pewarna yang oil, aku pakai lipstick yang udah nggak kepake. Kalian bebas deh, kalau ada krayon, mendingan pakai krayon aja ya. Ini aku pakai lipstick yang udah nggak kepake loh. Warnanya nanti sama banget sama lipsticknya. Untuk wadah lilin yang udah jadi, aku pakai gelas kaca yang kecil kayak gini. Jadi sekarang aku mau pasang dulu sumbunya. Sumbunya ini aku pakai sumbu bekas lilin yang tadi diserut. Nah, aku masukkan aja, diukur dulu, terus atasnya kita lilitin ke stik es krim untuk menahan sumbunya supaya posisinya dia tetap di tengah waktu nanti adonan lilinnya dimasukkan ke dalam gelas ini. Ini udah mulai mendidih.
saat mendidih kita bisa aduk-aduk, dikocek aja di dalamnya supaya lilin-lilinnya ini cepat mencair kedua-duanya. Nah ini setelah mencair, warna yang aku tadi kasih lipstick itu udah kelihatan banget ya. Terus yang lilin yang satunya lagi belum dikasih warna itu jadi bening. Setelah cair semuanya, saatnya kita memasukkan pewangi ke dalam adonan lilin ini. Yang merah ini udah sangat cair ya. Aku masukin pewanginya pakai Molto yang tadi harganya 500-an. 1 saset Molto untuk 2 lilin. Ketika Molto dimasukkan, kita harus cepat-cepat mengaduk karena lilin ini akan jadi cepat mengering. Jadi jangan sampai nanti ngegumpal, kita aduk aja langsung. Ini udah mulai ngegumpal tuh kan, kalau didiamin, nah aduk aja langsung selagi lilinnya masih panas. Setelah tercampur rata, semuanya lilin ini siap dimasukkan ke dalam gelas kaca yang tadi. Nah, untuk yang ini aku mau coba warnain pakai pewarna makanan supaya kita bisa ngelihat perbedaannya pakai pewarna yang oil sama pewarna yang terbuat dari bahan air. Ketika dimasukkan pewarna makanan, pewarnanya tidak bisa larut ke dalam cairan lilin tadi karena dia kan wanginya itu kopi sama Molto aku satuin, jadi sebenarnya campur aduk tapi keluar juga dua-duanya. Ketika lilinnya dibakar itu dua-duanya keluar, hanya saja untuk yang pewarna makanan ternyata lilinnya tidak bisa terbakar oleh api dari sumbu itu. Sementara untuk lilin yang dipakein pewarna dari lipstick tadi oil, dia terbakar sempurna, meleleh dan menguap gitu. Jadi intinya kalau pakai pewarna makanan kayaknya bakal gagal gitu ya. Ini memang terbakar yang pewarna makanan tapi jadinya hitam, jadi kayak gosong. Oke, segitu aja video kali ini tipsnya. Kalau kalian mau bikin lilin aromaterapi seperti di video ini, kalian lebih baik mewarnai dengan pewarna yang mengandung oil, mau itu krayon, lipstick atau apapun, supaya hasilnya jadi lebih bagus, lilinnya terbakar sempurna dan wanginya tahan lama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Kemudian mendesain ya, perencanaan kalian desain di situ ya, KPP-nya ya. Nah, perencanaan proyek kalian itu kurang lebih 5 menit ya. Kemudian nanti kalian menyusun jadwal ya, jadwal kalian kan banyak sudah ya kemarin ya. Jadi kemudian kalian membuat itu ya, membuat alatnya ya, merancang alatnya ya, pengamatan pelaksanaan proyeknya nanti ya, hari ini kamu tulis ya di sini, kemudian pengamatan dan ujian hasil ya juga ada semua ya, kecuali ya di persiapan alat sama bahan sudah kalian siapkan kemarin ya. Tuh, oke. Kemudian aja di belakang juga kalau ada itu juga ada. Sudah ditulis dulu itu ya, ditulis dulu. Kalian merancang ya, alat-alat apa kan beda-beda ya kalian nanti ya. Yang kalian perlukan kamu tulis di situ. Kamu mau bikin berapa? Kalau itu sedikit kan berarti kan satu gitu. Satu dulu.
ya, nanti dikasih warna baru kamu manasi lagi ya. Pakai gelasnya lah kurang di sana ya. Terus tunggu rada detik kayak warna baru kasih warna terus kalau untuk lilin ini tuh warnanya apa? warnanya tadi pakai Kemudian dipanaskan, setelah mencair kemudian agak dingin untuk dicampurkan sebuah warna dan juga aroma yang akan digunakan dalam lilin ini. Kemudian lalu dituangkan pada sebuah benda atau sebuah cetakan yang digunakan sebagai media untuk lilin tersebut. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Mungkin kurang maksimal dikarenakan kontroversi. Nyalakan juga. Bisa. Jika lilin dinyalakan akan terlihat seperti ini. Ya. Oke ya, bagus. Berikan aplaus untuk kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Akan menjelaskan bagaimana kelompok saya membuat lilin aroma tadi. Pertama-tama saya dan Natar menggerus lilin. Setelah itu dilelehkan. Setelah dilelehkan dituang ke wadah yang kecil, lalu dikasih pewarna. Setelah dikasih warna tercampur, dituangkan ke wadah lilin tersebut. Oke ya, sudah sampai semuanya? Jadi biar kalian relax ya, kita ice breaking sebentar ya. Oke, ajak sini semuanya. Ya. Sini ya, duduk sini. Ya. Duduk saja, oke, tapi harus menarik ya. Kursinya boleh di sini, dua, ya. Oke, ini akan memberikan 3 clue ya. Nah, dengan 3 clue yang berbeda ya. Yang pertama ya, kalau Bu Yuni bilang ya, tepuk 1. Nah, itu kalian bilang ya. Oke. Kalau Bu Yuni bilang tepuk 2, bus, oke ya. Kemudian kalau Bu Yuni bilang tepuk 3, yes, beda ya. Oke, siap? Are you ready? Tepuk 1, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Fokus ya. Tepuk 3. Tepuknya sama aja. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yes. Oke. Tepuk 1, 2. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 3. Tepuk 3, 2. Tepuk 3, 2, 1. Oke, ya. Jadi kalian tadi ya kalian sudah melakukan praktikum ya. Sekarang untuk melihat ya kemampuan kalian ya sebelum sama sesudah pembelajaran ya pada hari ini. Maka silakan itu ya dikerjakan 10 soal ya post test ya dari materi ini ya di testing ya, mulai dari sekarang waktunya 5 menit ya. Ya, yang post test kognitif itu ya.
kalian tadi ya sudah membuat satu proyek ya, nah, masing-masing sudah dinyalakan itu ya kelompok 1 belum ya. Nah, kalian bisa mengambil ya, coba ya kesimpulan ya, nah bahwa ya kita bisa ya mempelajari dari sekitar kita tentang perubahan zat ya, baik itu perubahan fisika maupun kimia. Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru ya, tidak bisa kembali lagi ke zat semula ya. Contohnya lingkungan terbakar tadi ya. Kemudian ya perubahan fisika itu adalah perubahan yang bisa kembali ke semula, tidak menghasilkan zat baru. Contohnya tadi kalian melelehkan dari lilin padat menjadi macam air, kemudian kalian cetak kembali menjadi padat kembali ya. Oke ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, pertemuan yang akan datang ya, itu kita akan mempelajari tentang ya larutan-larutan koloid ya, larutan-larutan koloid sama sifat-sifat materi ya. Jadi seperti kayak koloid itu nanti ada suspensi ya. Nah, ada macam-macam koloid itu apa saja ya. Nah, faktor terdispersi sama pendispersi itu nanti pekan depan ya. Nah, atau pertemuan selanjutnya kita pelajari ya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Cukup. Oke. Cukup ya. Nah, cukup ya. Kita ya tutup ya pelajaran kita ya pada hari ini dengan berdoa ya, dengan berdoa. Ya, silakan duduknya yang bagus ya. Pimpin Mas Ridwan ya, tangannya ini ya, ya pimpin Mas Ridwan. Pimpinan saya Hamidani duduk siap gerak untuk mengakhiri kegiatan kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya di dunia ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.